Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anakku dengan Ibu pada mata pelajaran tematik. Kali ini kita belajar tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Anak-anakku sekalian, coba kita memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Setiap hari kita melihat beraneka ragam benda ada di lingkungan sekitar kita. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita. Benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki berbagai bentuk dan juga beraneka ragam warna. Ada yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil. Coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian, bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, tahukah kalian apa sebenarnya benda itu? Ada manusia, hewan, tumbuhan, merupakan benda. Batu, gelas, buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda yang hidup. Batu, gelas, buku termasuk benda mati. Jadi, benda adalah segala sesuatu yang memiliki wujud, menempati ruang, dan mempunyai massa. Massa tersebut bisa diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, dan buku, batu, semuanya menempati ruang dan juga bisa ditimbang. Kemudian, bagaimana caranya kita membedakan mana yang benda dan mana yang bukan benda? Contohnya, ada cahaya matahari, ada panas dari api, atau ada suara. Apakah cahaya itu termasuk benda? Panas api juga benda? Ataukah suara juga benda? Ketiganya, baik itu cahaya, panas, ataupun suara, bukan benda. Karena apa? Karena ketiganya tidak berwujud, tidak menempati ruang, dan juga tidak dapat ditimbang. Nah, sampai di situ anak-anak. Apakah kalian sudah dapat membedakan mana yang termasuk benda dan mana yang bukan benda? Coba kalian amati gambar-gambar yang ada. Kelompokkan mana yang benda dan mana yang bukan benda. Di sana ada panas api unggun, berarti bukan benda. Minyak goreng berarti benda. Ada cahaya lampu, berarti bukan benda. Yang benda adalah yang menghasilkan cahaya lampu itu, ya. Ember benda. Dan seterusnya. Jadi, kalau diperhatikan, benda-benda yang ada di sekeliling kalian memiliki warna, bentuk, dan ukuran sendiri-sendiri. Jadi, dengan warna, bentuk, ataupun ukuran dari benda itu, kita bisa membeda-bedakan benda, mengelompokkan benda berdasarkan dari sifat fisiknya tersebut.
yaitu dari warnanya, dari bentuknya, ataupun dari ukurannya. Anak-anakku sekalian, mari kita bahas satu persatu. Ciri-ciri benda berdasarkan ukuran benda. Benda yang ada di sekitar kita ada yang memiliki ukuran besar, ada yang memiliki ukuran kecil, atau dengan kata lain, beragam ukuran. Ada yang panjang, ada juga yang pendek. Coba perhatikan gambar. Lemari, bagaimana ukurannya? Lemari tentunya ukurannya lebih besar daripada buku. Buku ukurannya kecil, ya. Begitu juga dengan bentuk benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki keragaman bentuk. Contohnya, kita lihat bola, bentuknya adalah bulat. Kemudian kita lihat figura foto, figura gambar bentuknya persegi panjang. Atau kita melihat ada jam dinding, bentuknya segitiga. Kita bisa melihat juga papan catur, bentuknya persegi panjang, dan sebagainya. Begitu juga dengan warna benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki beragam warna. Kalian perhatikan warna-warnanya. Masing-masing memiliki warna yang berbeda. Contohnya, ada kotak sampah warnanya biru, ada pensil warnanya oranye, ada lagi tinta warnanya hitam ataupun ungu, dan sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari berbagai jenis, sifat fisik, dan ciri benda, coba selanjutnya kalian melengkapi tabel. Ya, tabel apa? Tabel benda, pengelompokan benda berdasarkan jenisnya. Berarti ada benda hidup, contohnya apa saja, benda mati, contohnya apa. Berdasarkan sifat fisiknya, berarti berdasarkan ukuran. Benda yang panjang contohnya apa, benda yang pendek contohnya apa. Kemudian benda berbentuk bulat contohnya apa, benda berbentuk kotak contohnya apa. Begitu juga dengan warna. Amati warna-warna. Benda yang berwarna hijau apa saja, berwarna merah apa saja, dan sebagainya. Dan pengelompokan benda berdasarkan ciri. Benda yang mempunyai massa, benda yang menempati ruang. Ya. Selanjutnya kita belajar tentang pengukuran panjang benda. Kalian perhatikan, ada gambar penggaris, ada gambar meteran gulung atau roll meter. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari benda yang memiliki keragaman jenis benda. Namun, dia dikelompokkan ke dalam satu kelompok menjadi kelompok benda yang berfungsi sebagai benda untuk mengukur atau kelompok benda sebagai alat ukur. Kita perhatikan penggaris. Penggaris merupakan salah satu alat ukur yang menggunakan satuan sentimeter. Dengan penggaris kita bisa mengukur benda-benda yang memiliki panjang tidak lebih dari 30 cm. Itu untuk penggaris yang pendek. Atau 1 meter maksimal. Lebih dari 1 meter biasanya kita menggunakan roll meter atau
meteran yang memiliki panjang lebih dari 1 meter. Anak-anakku sekalian, setelah kita belajar tentang alat ukur, selanjutnya kita belajar tentang bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan itu khas jika diketuk. Dan benda-benda bisa menghasilkan bunyi yang berbeda. Kita mengenal ada 2 macam alat musik yang menghasilkan bunyi, yaitu alat musik ritmis dan alat musik melodis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Di sini termasuk alat musik yang dihasilkan oleh benda-benda yang dimainkannya dengan cara dipukul ataupun diketuk dan dia tidak menghasilkan nada. Namun, walaupun tidak bernada, dia bisa menghasilkan irama lagu. Contoh dari alat musik ritmis ini misalnya ada triangle, ada tamborin, ya, ada marakas, ada juga gendang, kastanyet, drum, dan sebagainya. Semua alat musik itu dapat menghasilkan irama lagu. Nah, anak-anakku sekalian, dalam irama kita mengenal berbagai macam pola irama atau disebut dengan birama. Selain dengan alat musik, kamu juga bisa menggunakan hentakan kaki, tepukan tangan, maupun jentikan jari untuk mengiringi lagu. Misalnya di sini ada contoh pola irama birama 4 dengan tepuk tangan. Tok 1, brok 2, brok 3, dan seterusnya. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang dapat kita simpulkan pada pelajaran kali ini adalah bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita terdiri dari benda dan juga non-benda. Contoh yang termasuk benda adalah manusia, hewan, tumbuhan. Dan contoh yang termasuk non-benda ada cahaya, ada api, dan suara. Kemudian, jenis-jenis satuan baku dari alat ukur bisa kilogram untuk timbangan penggaris, sentimeter, meteran, dengan meter. Nah, dan selain itu kita juga bisa menggunakan tepukan tangan untuk menimbulkan pola irama lagu yang indah. Demikian pemaparan Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.